Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan kuliah regresi terapan ya. Jadi pokok bahasanya adalah estimasi kurva. Estimasi kurva itu adalah model regresi yang menghubungkan satu variabel respon Y dengan satu variabel prediktor. Jadi yang dibahas di sini itu hanya satu variabel prediktor. Ya. Ini sesuai teori yang saya peroleh dari SPSS ya. Jadi estimasi kurva ini sebenarnya sudah disediakan oleh SPSS. Kalau di Minitab tidak ada ya. Tapi nanti bisa kita coba kerjakan dengan dua cara, menggunakan Minitab dan yang kedua menggunakan SPSS ya. Nah, jenis estimasi kurva itu ada 11. Jadi yang pertama jenis kurvanya linier. Kalau ditulis dalam bentuk ekspektasi atau rata-rata Y seperti ini. Nah, ini yang dikenal dengan regresi linier sederhana ini, yang pernah kita bahas di statistika 2 gitu ya. Jenis yang kedua adalah logaritmik. Jenis kurvanya logaritmik. Modelnya ditulis dalam bentuk ekspektasi adalah ini. Berarti model logaritmik itu sebenarnya dikenal dengan model semi-log. Ya, jadi bukan log penuh. Jadi di sini yang di-log adalah variabel prediktornya. Sedangkan responnya tidak, gitu ya. Ini yang dikenal dengan model atau jenis kurva logaritmik. Yang ketiga jenis kurva inverse. Ya, modelnya seperti ini. Dia merupakan kebalikan dari variabel prediktor. Jadi beta 0 ditambah beta 1 per X1 per XI. Ya gitu ya. Ini dikenal dengan model inverse. Jadi kalau digambarkan, jika X-nya itu naik, gitu, maka rata-rata Y-nya turun. Jadi gambarnya model inverse itu seperti itu. Dia akan turun secara apa? Secara monoton, bukan linear turunnya ya, tapi lengkung. Nah ini sifat dari kurva inverse. Kemudian ada jenis kurva kuadratik. Nah ini kalau digambar bentuknya parabola. Ya, parabola ini. Jadi ada suku XI pengaruh linier, ada XI kuadrat pengaruh kuadratik. Gitu ya. Kemudian ada jenis kurva kubik. Berarti di sini ada tambahan suku X pangkat 3. Jadi ada pengaruh linier, kuadratik, dan kubik. Nah, model 1 sampai 5 ini kalau ditulis dalam bentuk regresi, YI sama dengan ekspektasi YI plus epsilon. Nah, jadi kalau saya tulis model sesungguhnya, YI sama dengan ekspektasi YI plus epsilon. Epsilon I ya. Sehingga epsilon I itu diperoleh dari YI dikurangi ekspektasi YI. Selisih YI pengamatan dengan YI penduga. Ini kan YI penduga ini. Ya. Itu hanya berlaku untuk model 1 sampai 5. Sampai kubik. Ya. Beda dengan model 6 sampai 10. Kalau model 6 sampai 10 itu modelnya ditulis len YI sama dengan len ekspektasi YI plus epsilon I. Nah, itu modelnya seperti itu. Ini berlaku pada jenis kurva ke-6 sampai ke-10. Yaitu mulai dari kompon, power, S, growth, eksponensial. Jadi modelnya ditulis apa? Len YI sama dengan len ekspektasi YI plus epsilon I. Ya, coba kalau Anda lihat, secara intrinsik ini tidak linear dalam parameter. Perhatikan untuk model kompon. Ini tidak linear dalam parameter. Ya, parameternya beta 0, beta 1. Ini pun juga tidak linear dalam parameter. Ini juga tidak linear dalam parameter, karena ada eksponen. Nah, yang dimaksud linear dalam parameter itu contohnya ini. Nah, ini linear dalam parameter, ada beta 0 pangkat 1, ada beta 1 pangkat 1. Ini juga linear dalam parameter, ini juga linear dalam parameter, ini juga linear dalam parameter, termasuk kubik. Jadi mulai dari kompon sampai eksponensial, ini tidak linear dalam parameter. Perhatikan ya. Tapi ini secara intrinsik dapat dilinearkan. Nah ini yang dikenal dengan jenis kurva atau estimasi kurva. Secara intrinsik tidak linear tapi bisa dilinearkan. Ya, gitu ya.
Tapi ada secara intrinsik itu tidak linier dalam parameter dan tidak dapat dilinearkan. Itu yang dikenal dengan regresi istilahnya regresi apa ya? Istilahnya bukan regresi linier tapi namanya regresi non linier. Jadi regresi non linier itu berbeda dengan estimasi kurva. Kalau estimasi kurva secara intrinsik tidak linier dalam parameter, tapi bisa dilinearkan. Ya. Tapi kalau regresi, non linier, itu secara intrinsik tidak linier dalam parameter dan tidak bisa dilinearkan. Nanti saya beri contohnya ya, bedanya yang regresi non linier dengan yang regresi ini, estimasi kurva ini ya. Ada model estimasi kurva. Ya. Nah, yang growth seperti ini modelnya. Kalau jenis kurva S seperti ini, sama-sama bentuknya eksponensial. Bedanya di sini eksponensialnya adalah beta 0 plus beta 1 per XI. Kalau growth eksponensialnya adalah beta 0 plus beta 1 XI. Kalau jenis kurva eksponensial seperti ini, beta 0 kali E pangkat beta 1 XI. Dan yang terakhir yang jenis kurva logistik. Di sini ada variabel yang bisa berubah-ubah, namanya U. U ini bisa kita gerakkan, ya, bisa kita gerakkan dengan batas minimalnya tertentu, ya. Batas minimalnya U itu tidak boleh maksimalnya X, tidak boleh melebihi, maksudnya nilai U ini, ya, nilai U ini, nilainya dimulai dari maksimumnya X. Jadi kalau X-nya itu bergerak dari A sampai B, maka U itu paling kecil adalah B atau lebih. Jadi kalau U-nya Anda pilih kurang dari B, maka dia tidak bisa menghitung. Nanti bisa diperlihatkan dengan Minitab ini bisanya. Dengan SPSS pun juga bisa nanti. Ya. Nah, ini yang dikenal dengan jenis kurva logistik. Ada variabel U yang bisa kita gerakkan untuk mendapatkan estimasi yang lebih baik. Nah, ini menarik yang logistik ini ya. Nah, ini modelnya agak beda dengan yang 6 sampai 10 ya. Ini kalau saya tuliskan bentuknya adalah YI star. Ya, YI star sama dengan beta 0 star plus beta 1 star XI. Di mana YI starnya itu isinya adalah ln seper YI dikurangi seper U. Nah, itu ya. Dari mana itu asalnya nanti bisa kita bahas ya, supaya jelas. Ya. Nah, beda dengan yang di jenis kurva 6 sampai 10. Ini sama-sama pakai YI star, tapi YI starnya itu pakai ln YI. Ya, pakai ln YI. Ya, itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini saya terangkan. Untuk model 1 sampai 5, ya, mulai dari linear sampai kubik tadi, modelnya ini. YI sama dengan ekspektasi YI plus epsilon I. Jadi kalau contohnya model linear ya, ekspektasi YI-nya tadi kan beta 0 plus beta 1 XI. Berarti modelnya kalau ditulis YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I. Ini yang dikenal dengan model regresi linear sederhana. Nah, itu bagian dari jenis kurva. Kalau contohnya yang kuadratik, berarti ekspektasi YI-nya diganti beta 0 plus beta 1 XI plus beta 2 XI kuadrat plus epsilon I. Yang dikenal dengan regresi kuadratik. Ya gitu ya. Itu jenis kurva yang kuadratik. Nah, kalau kubik ya nanti seperti tadi ya. Nah, bisa logaritmik. Nah, kalau logaritmik berarti apa bentuknya? YI sama dengan beta 0 plus beta 1 ln XI plus epsilon I. Ya. Nah, plus epsilon I. Ya, itu contoh yang 1 sampai 5. Kalau 6 sampai 11 ini ada perbedaan. Makanya saya bagi dua. 6 sampai 10 dulu, modelnya itu begini. Ingat, responnya di ln, ekspektasinya juga di ln, baru plus epsilon I. Nah, ini modelnya seperti ini.
Kenapa ditransformasi seperti ini? Supaya bentuknya menjadi linier dalam parameter, sehingga bisa diestimasi menggunakan metode least square. Tujuannya ke sana. Ini semuanya pakai metode least square. Ya. Baik model 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan model yang ke-11. Semuanya pakai metode least square. Ya, ini estimasi kurva. Ya. Saya ambil contoh yang model 6. Len ekspektasi YI. Kita lihat ekspektasi model 6. Ini kan kompon namanya. Ini kan. Ini kalau saya lenkan, len dari ekspektasi YI, kan sama aja ini di len. Kalau ini saya len menjadi apa? Len beta 0 plus XI-nya jadi turun, XI dikalikan len beta 1. Baru plus epsilon I. Ini contoh yang model kompon. Nah, kalau saya jelaskan di sini. Nah, ini yang kurva linier, logaritmik tadi, sudah jelas yang ini, sudah saya jelaskan tadi, loh, ini modelnya. Yang regresi linier sederhana, ya kan? Kalau jenis kurva linier, namanya model regresi linier sederhana. Kalau jenis kurva logaritmik, namanya model regresi linier sederhana juga, tapi variabel prediktornya di len. Kalau ini kan tidak. Bagaimana kalau jenis kurva kompon? Tadi model ekspektasinya kan begini. Modelnya ditulis len YI sama dengan len ekspektasi YI plus epsilon I. Ini kan modelnya. Nah, kalau ini saya len, ya berarti kan ini saya len. Kan jadi gini, len ekspektasi YI. Ya. Ini ekspektasi epsilon I-nya ini bisa saya nyatakan dalam bentuk len. Yaitu len E pangkat epsilon I. Ingat ya. Jadi ini kalau saya hitung ya nilainya akan kembali ke epsilon I. Kenapa saya ubah menjadi len? Karena kita punya sifat logaritma, len A ditambah len B itu sama dengan len A kali B. Nah, jadi ini kan len A kali B. Nah, kita ganti ekspektasi YI-nya tadi adalah beta 0 kalikan beta 1 pangkat XI. Ini kan. Nah, terus kali E pangkat epsilon E. Ya. Kalau len-nya ini saya hilangkan, len YI sama dengan len ini. Kan sama aja saya mengatakan YI sama dengan apa? Beta 0 dikali beta 1 pangkat XI dikalikan E pangkat epsilon I. Nah, model ini itu sebenarnya jenis kurva kompon. Ini modelnya. Jenis kurva kompon. Berarti apa? Dia eksponensial terhadap X. X-nya menjadi pangkat kan? Beta 0, beta 1 parameter. Tapi galatnya atau errornya berupa error multiplikatif. Nah, ini error multiplikatif. Bentuknya E pangkat epsilon I. Ini error juga. Tapi error multiplikatif. Ini sebenarnya regresi ini adalah non-linear dalam parameter secara intrinsik. Berhubung errornya adalah error multiplikatif atau error perkalian, maka secara intrinsik bisa dijadikan error aditif. Nah, namanya error aditif. Kenapa dibawa ke error aditif? Supaya bisa diselesaikan dengan metode least square atau kuadrat terkecil. Nah, caranya di mana? Ya ini langsung saya len aja. Ini saya len dari model 1 ini ya. Ini saya len, ketemu ini kan. Kalau ini saya len, ketemu ini. Ini kalau saya len, kan berarti XI-nya turun dikali len beta 1. Nah, berubah ya. Kalau len dari perkalian menjadi len masing-masing dijumlah. Kemudian plus len E pangkat epsilon I namanya adalah epsilon I. Nah, lihat. Model 1, model 2, ya, ini adalah ekuivalen. Ini ditulis tanpa menggunakan transformasi len. Ini ditulis dalam bentuk transformasi len. Cara ngestimasinya menggunakan model 2, bukan model 1. Setelah di len, baru ini yang diestimasi. Nah, berarti nanti kita mencari estimasi untuk len beta 0 dan estimasi untuk len beta 1. Ini kita duga dengan menggunakan metode least square nanti akan dapat nilai beta 0 star
topi, beta 1 star topi. Baru kita dapatkan beta 0 topi dan beta 1 topi. Itu aja prosesnya. Ya. Nah, untuk menyederhanakan penulisan, len YI ini saya lambangkan dengan YI star. Len dari beta 0 itu beta 0 star. Len dari beta 1 star. Dikali XI plus epsilon I. Lihat ini. Ini namanya model regresi linear sederhana. Nah, kembali ke linear sederhana. Sama persis dengan ini. Cuma ini nggak ada YI star, nggak ada beta 0 star, nggak ada beta 1 star. Langsung. Ya, kalau di sini bedanya diganti dengan YI star, yang mana YI star itu diperoleh dari len YI. Jadi ini variabel responnya YI star sekarang. Variabel prediktornya tetap XI, parameternya berubah nama beta 0 star dan beta 1 star. Apa beta 0 star itu? Len dari beta 0. Beta 1 star, len dari beta 1. Gitu ya. Len dari beta 1. Oke, nah ini yang dikenal dengan jenis kurva kompon. Untuk yang lain ya, ini saya tunjukkan hanya 2 aja, yang kompon sama S, yang lain bisa coba dengan cara sama. Nah, kalau kita menyelesaikan dengan Minitab, berarti kan dengan Minitab, yang diestimasi itu beta 0 star sama beta 1 star. Tapi kalau dengan menggunakan SPSS, yang diestimasi itu beta 0 topi dan beta 1 topi. Jadi bukan beta 0 star dan beta 1 star, tapi beta 0 dan beta 1-nya. Itu bedanya. Makanya tampilan koefisiennya nanti beda antara Minitab dengan SPSS. Yang lainnya sama. ANAVA-nya sama, ya. Nilai MSE dan R kuadratnya juga sama. Yang beda di estimasi parameternya aja. Nah, sebenarnya bukan beda secara enggak, hanya cara mengestimasi di Minitab itu adalah beta 0 star dan beta 1 star, tapi kalau di SPSS beta 0 dan beta 1-nya. Itu aja bedanya. Ya. Ya, secara sama untuk kurva S, ekspektasinya akan ditulis begini tadi. Nah, modelnya kan len ini, ya. Jadi kalau ini saya len kan jadi len dari EXP ini kan tinggal ini aja. Jadi nanti kita dapatkan len YI sama dengan beta 0 plus beta 1 per XI. Nah, ya kan? Beta 0 plus beta 1 per XI. Selanjutnya ini diberi nama YI star. Nah, ini saya geser posisi penulisannya. Ini kan bisa saya tulis beta 1 dikali 1 per XI. Berarti variabel prediktornya 1 per XI. Plus galat. Ini diestimasi dengan metode least square, nanti dapat beta 0 topi dan beta 1 topi, begitu. Ya, gitu ya. Nah, caranya seperti itu, sip ya. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk lain, ya, ini kalau saya nyatakan dalam bentuk len kan jadi gini. Len ekspektasi YI. Ekspektasi YI-nya saya ganti dengan ini. Ya, EXP ini. Ya, sehingga saya bisa menulis bentuknya jadi gini. Len apa tadi? Ini yang S ya. Len dari ini kan tinggal beta 0 plus beta 1 XI. Sudah. Nah, ini selanjutnya bisa saya tulis menjadi apa? Oh, ini salah apa namanya? Salah tulis ya. Ini sudah benar ini. Oh, ini yang tadi saya copy paste belum saya edit. Mungkin ini saya hapus saja. Jadi yang penting ini YI starnya itu len YI itu aja penjelasannya ini. Ini saya hapus ya. Nah, ini keterangannya. Saya naikkan aja. Nah, ini keterangannya. Nah, di mana YI starnya len YI, yang ini enggak perlu. Ya, gitu ya. Ini yang dikenal dengan model S atau jenis kurva S. Ya. Jadi YI starnya itu len YI diregresikan terhadap 1 per XI, sudah nanti dapat beta 0 topi, beta 1 topi itu ya. Nah, sekarang yang ke-11 jenis kurva logistik. Model ekspektasinya ini, kenapa ini harus modelnya ditulis seperti ini? Ini sebenarnya acuannya dari sini. Saya menginginkan ini. Nah, kalau saya punya bentuk ekspektasinya begini,
Kalau saya menginginkan ini, kan berarti sama saja ini penyebut 1 per ekspektasi YI. Ya kan? Nah, ini kan 1 per ekspektasi YI. Kemudian seper U-nya saya pindahkan ke kiri. Berarti ketemu seper ekspektasi YI min seper U, tidak lain namanya ini. Nah, baru di ln. Jadi yang di ln nanti sebenarnya ini. Nah, ini yang saya blok ini. Makanya dia pakai transformasi ini. Berarti responnya mengikuti bentuk ekspektasinya ini. Tinggal ekspektasinya YI diganti dengan YI. Nah, sebenarnya model ini mengukur perbedaan antara YI dengan ekspektasi YI. Ya kan? Lihat, sama-sama di log. Sama-sama bentuk seper U. No, ya kan? Jadi membandingkan nilai YI dengan ekspektasinya. Makin dekat ekspektasinya dengan nilai YI, modelnya makin bagus, mendekati sempurna modelnya, gitu ya. Nah, sudah dengan menggunakan transformasi seperti ini, maka saya tinggal menuliskan bentuknya jadi ln beta 0 plus xi ln beta 1. No, ya kan? Jadi sama saja saya menulis ini sama dengan ini. Selanjutnya ini saya namai YI star, nah, ini kan? Yang ini beta 0 star sama yang ini beta 1 star kali xi. Plus ini. Nah, model ini yang dikenal dengan model kurva logistik. Lihat, regresinya linear sederhana. YI starnya bentuknya khusus, yaitu ini. YI starnya, jangan lupa. U ini bisa kita gerakkan bebas, ya. Tapi minimal U itu adalah maksimum dari X. Nah, catatan ya. Jadi U itu minimal maksimum dari X. Jadi kalau saya tulis untuk melengkapi ini, ya, gitu ya. U di sini lebih besar atau sama dengan, ya. Nah, berarti minimalnya apa? Maksimum dari nilai XI. Nah, maksimum dari XI. Nah, ini persyaratan yang harus dipenuhi untuk U. Ya. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Ya, nanti kita bisa peragakan. Nah, ini oke, yang jenis kurva sebenarnya saya menjelaskan semuanya, tapi saya pilih yang khusus saja. Linear, logaritmik, saya pilih. Kemudian yang apa tadi? Kompon, itu juga saya pilih. Ya. Kemudian yang terakhir adalah logistik. Ya. Yang lainnya bisa coba sendiri, gitu ya. Jadi yang S juga saya pilih, oke, yang S juga saya pilih. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tulis dalam bentuk modelnya? Ya, ini jenis kurva, misalkan linear, ya, maka variabel responnya tetap Y. Variabel prediktornya kalau linear tetap pakai X, tapi kalau logaritmik di ln X. Kalau inverse pakai seper X. Kalau kuadratik, variabel prediktornya ada XI, ada XI kuadrat. Kalau kubik ada XI, XI kuadrat, XI pangkat 3. Kan gitu ya. Kalau model kompon, maka ini jadi YI star. Di mana YI starnya adalah ln YI. Power juga sama, ln YI. S juga sama, growth eksponensial. Khusus kalau logistik, YI starnya ini. Nah, ini hanya khusus ya logistik. Nah, prediktornya apa? Kalau kompon, prediktornya pakai XI. Kalau power pakai ln XI. Kalau S pakai seper XI. Kalau growth pakai XI, eksponen juga pakai XI. Nah, itu ya. Ini nanti bisa kita cek, kita punya data pasangan XI, YI, kita bisa cek dengan semua model ini, mana yang terbaik. Nah, sebenarnya tujuan akhirnya ke situ. Nah, kalau ditulis sebenarnya ekspektasi atau estimasi kurva, ya seperti ini. Ini kalau sudah diestimasi kan YI sama dengan beta 0 topi plus beta 1 topi XI. Yang dikenal dengan estimasi model regresi linear sederhana. Kalau logaritmik yang diestimasi beta 0 topi dan beta 1 topi, tapi variabel prediktornya ln XI. Ini sama, tapi seper
XI, variabel prediktornya, ya kan? Ini yang kuadratik, ini yang kubik. Nah, kalau yang kompon namanya YI topi star, karena ini menggantikan len YI topi, gitu ya. Ini tetap pakai beta 0 topi star, beta 1 topi star, kali XI, loh, variabel prediktornya. Kalau ini variabel prediktornya len XI. Ya, tahunya kenapa ini kok pakai beta topi star? Ya, tadi kan saya terangkan kompon tadi. Kompon itu mengacu pada modelnya. Ya, kalau Anda lihat model kompon itu seperti ini. Nah, makanya perlu di len. Kalau ini saya len kan jadi len beta 0. Namanya beta 0 star. Kalau ini saya len kan jadi XI kali len beta 1. Kalau ada len beta 1 jadilah beta 1 star. Maka nama parameternya beta 0 star dan beta 1 star. Ini juga beta 0 star, beta 1 star. Kalau ini enggak. Ya, kalau di len nanti kan tinggal beta 0, beta 1 cuma kali 1/XI. Ya, itu bedanya. Ya, lihat. Yang pakai star itu hanya kompon sama power. Sedangkan S sama growth karena bentuknya eksponensial maka nggak perlu di star. Ya, tetap pakai nama beta 0 topi dan beta 1 topi. Ya, gitu. Bedanya hanya di variabel prediktor. Nah, untuk eksponensial pakai star di beta 0-nya, ininya tidak. Dari mana taunya? Ya, kita harus melihat, perhatikan ya, untuk eksponensial, kok beta 0 topinya yang star, kok beta 1-nya tidak. Berarti artinya apa? Ini adalah len beta 0 topi, yang ini beta 1 topi. Ya, perlu pakai len. Ini taunya dari model eksponensialnya. Nah, ini lihat model eksponensialnya. Ini kan? Kalau ini saya len, karena nanti modelnya di len YI sama dengan len beta 0, loh, ya kan? Plus ini kalau saya len, kan tinggal beta 1 XI, karena bentuknya E pangkat. Jadi ditambah len dari E pangkat beta 1 XI, itu hasilnya adalah beta 1 XI. Jadi yang di len cuma beta 0-nya aja. Jadilah seperti ini nanti. Nah, jadi beta 0 topi, star, plus beta 1 topi, XI. Ini yang model eksponensial. Nah, yang terakhir logistik, Y star-nya beda. Ini. Tapi variabel prediktornya tetap XI. Ini kan? Dari mana? Ya penjelasan saya tadi. Ya. Bisa dilihat dari sini. Nah, ini dipindah ke kiri. Jadi seper ekspektasi YI min seper U. Sama dengan ini. Nah, ini kalau saya len, kan jadi len beta 0, namanya beta 0 star, plus XI-nya turun, len beta 1, namanya beta 1 star. Berarti nanti parameternya jadi beta 0 star dan beta 1 star. Sehingga muncul di sini. Beta 0 star dan beta 1 star. Kali XI gitu ya. Nah, itu proses penurunannya untuk estimasi kurva. Kalau Minitab semuanya mengacu pada hasil ini. Nah, hati-hati ada yang beta 0 topi star itu artinya len beta 0. Kalau ini berarti nggak pakai len. Ini nggak pakai len. Ini nggak pakai len langsung. Ini yang pakai len lagi. Beta 0 topi star itu diganti len beta 0. Ini tidak. Ini pakai len, ini pakai len juga, gitu ya. Itu caranya mengingat. Nah, kalau kita lihat hubungannya ternyata ada hubungannya. Hubungan antara beta 0 topi dengan beta 0 topi star. Ternyata ini hubungannya. Standar error atau simpangan baku dari beta 0 topi itu mendekati nilai E pangkat beta 0 topi star dikali simpangan bakunya beta 0 topi star. Nah, ini hubungannya. Nanti kita bisa buktikan pemakaian rumus ini. Ya. Ini juga. Ini untuk beta 1-nya, ini untuk beta 0-nya. Jadi nanti kalau beta 1 topi star-nya ketemu, yang diperoleh dari Minitab tadi, kan otomatis keluar simpangan bakunya. Simpangan bakunya keluar. Kemudian beta 1 topi star tadi dihitung E pangkat beta 1 topi star. Kalikan dengan simpangan bakunya beta 1 topi star itu ternyata sama dengan simpangan bakunya beta 1 topi. Ini nanti dilihat di SPSS,
Kalau ini bisa dilihat di Minitab. Nah, ini ya. Ternyata sama nanti hasil Minitab dengan SPSS. Nah, berarti kalau Anda renungkan sekarang antar dua software saja bisa menghasilkan angka yang berbeda tetapi sebenarnya sama. Tinggal dari mana tinjauan yang disampaikan. Kalau SPSS menyampaikan bentuk beta 0 topi dan beta 1 topi, gitu ya. Tapi kalau Minitab menampilkan beta 0 topi star dan beta 1 topi star. Itu bedanya. Ya. Oke. Ini kita kembali ke teori. Teorinya ini sebenarnya sudah kita pelajari di bab inferensi, tapi saya ulang lagi. Kita tahu model 1 sampai 5 atau jenis kurva 1 sampai 5. Kalau ditulis modelnya gini kan, secara matrik. Nah, ini seperti ini. Secara umum kan gini. Y-nya itu isinya Y1 sampai YN. X itu matrik rancangan. Kolom pertama 1 ya untuk intercept. Kolom kedua isinya nilai X. Kalau regresinya kuadratik berarti nanti isinya X itu kolom pertama 1, kolom kedua XI, kolom ketiga XI kuadrat. Gitu aja. Ngikuti bentuk modelnya. Ya. Nah, kita ekspektasi kan jadi gini. Sudah kita buktikan di inferensi, Y dugaannya H kali Y. Di mana H itu adalah head matrix. Ya. Kalau gitu variannya Y topi bisa dihitung, nanti jadi ini. H dikalikan sigma kuadrat. Dari sini saya bisa menghitung variannya Y1 topi, varian Y2 topi, sampai varian YN topi. Ya, jadi kalau saya tanya varian Y1 topi, berarti H11 dikali sigma kuadrat. H11 itu leverage itu. Ya, yang kita bahas minggu lalu, leverage. Ya, ada hubungannya dengan leverage. Nah, ini kalau tulis ini. Ya, kalau ini saya duga, ini kan bentuknya matrik. Matrik ini. Ya, kalau saya tanya varian Y1 topi itu bentuknya skalar. Di mana memperolehnya? Ya ambil elemen dari matrik H ini, elemen diagonal utama yang pertama. Namanya H11 dikali sigma kuadrat. Sigma kuadrat diduga pakai KTG atau S kuadrat. Namanya KTG ini. Sama kan? Nah, jadi kalau ini saya duga namanya jadi begitu. Ini belum punya nilai, kenapa? Karena masih ada sigma kuadrat. Ini yang sudah punya nilai lengkap. Hanya ada nilainya dari sini. Ya toh? S kuadrat ada nilainya dari situ. Masih ingat ketika kita bahas inferensi? Nah, dari sini saya bisa mendapatkan S kuadrat Y topi. Nah, ini. HII kali S kuadrat. Kalau ini saya akar, terdapat simpangan baku Y topi. Ya ini diakar jadi S akar HII gitu aja. Jadi hubungannya dengan leverage itu ada. Ini simpangan baku Y topi. Gunanya untuk apa mencari ini? Untuk mendapatkan selang kepercayaan 1 min alpha kali 100% untuk rata-rata YI. Ini namanya rata-rata YI. Nah, ingat di inferensi kita sudah bahas ini. Ini kan rumusnya. Batas bawahnya nanti apa? YI topi min T alpha per 2, derajat bebasnya N min P. Jangan lupa N min P dikalikan simpangan bakunya. Ini simpangan baku dari YI topi. S akar HII gitu ya. Batas atasnya YI topi plus T alpha per 2 dikali S akar HII gitu ya. Kalau ditelusuri. Ya, secara sama nanti kalau yang model 6 sampai 10 seperti ini. Bedanya Y-nya jadi Y star. Ya, namanya yang ngikuti len YI tadi. Jadi isinya Y star itu adalah len Y1, len Y2 sampai len YN gitu ya. Baru X beta ngikuti bentuk modelnya. Kalau model kompon, berarti ini. Ya, jadi di len dulu. Len beta 0 plus XI len beta 1. Jadi isinya nanti apa? X-nya kolom pertama 1, kolom kedua isinya XI. Itu ya. Itu yang di sini. Ya. Yang di sini. X-nya. Kolom pertama 1, kolom kedua isinya XI. Begitu. Ya. Tergantung modelnya ya.
Ini kalau dihitung rata-ratanya, sama ini prosesnya loh, persis sama. Sampai dapat ini ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke penerapannya. Nah, ini saya punya data. Seorang ahli biologi ingin menduga pengaruh salinitas air laut, lambangnya X, terhadap pertumbuhan plankton Y di perairan Pantai Kenjeran. Hasil pengamatan disajikan pada tabel 51 sebagai berikut. Ya, pengamatan. Pengamatan pertama, kalau salinitasnya sebesar 20, pertumbuhan planktonnya 400. Ya, kalau sebesar 21, salinitasnya, pertumbuhan planktonnya menurun. Gini ya. Nah, makin tinggi kadar garam, makin menurun jumlah planktonnya. Ya, ini hasil data yang diperoleh. Nah, dari 16 pengamatan ini nanti bisa kita plot. Nah, kita plot, gitu. Pertanyaan pertama, dugalah kurva linearnya, berarti pakai jenis kurva linear. Gunakan alfa 1%, kita uji apakah kurva tersebut signifikan. Artinya apa signifikan? Ya, pengaruh X-nya itu signifikan. Itu artinya kan? Jadi ada uji individu, gitu. Karena regresinya regresi linear sederhana. Itu aja. Kalau logaritmik, pengaruh log X-nya itu signifikan, kan gitu. Logaritmik tadi kan X-nya di log. Nah, kalau kurva inverse, pengaruh seper XI-nya itu signifikan, kan begitu. Ya. Kan ingat model inverse tadi, kan ekspektasi YI sama dengan beta 0 plus beta 1 per XI, ya kan? Nah, ini kita coba dengan berbagai itu. Yang D, model kuadratik. Ya. Berarti pengaruh linier dan pengaruh kuadratiknya signifikan. Ya, maka kita katakan modelnya signifikan. Kompon juga demikian, coba nanti ya. Model kompon, ini pakai len YI sama dengan len ekspektasi YI gitu ya. Tinggal lihat model komponnya. Ya. Ini sampai yang terakhir nanti adalah, ini yang tidak dianalisis di sini adalah logistik. Ya, nanti logistiknya saya bahas tersendiri aja. Ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Kalau kita menggunakan kurva linear, hasilnya begini ternyata. Kita cek uji individunya, pengaruh salinitas terhadap jumlah plankton itu kalau ditulis hipotesisnya kan begini. Nah, kalau beta satunya 0, nggak ada pengaruh salinitas terhadap jumlah plankton. Kalau H1-nya ada pengaruh, berarti beta satunya tidak 0. Ternyata kalau kita uji secara individu, ini kan ujinya dua arah, berarti daerah kritisnya H0 ditolak jika nilai mutlak T lebih besar T alfa per 2. Jadi kita uji dengan alfa 5%, ya kan? Dengan alfa 1% ya. Berarti ini alfa per 2 berarti setengah persen. Ya, ini setengah persen. Ya, derajat bebasnya N min P. N-nya 16, P banyaknya parameter 2. Berarti 14. Nanti ketemu 2,977. Nah, baru kita hitung statistik ujinya. Rumusnya ini kan. Ini kan asalnya beta 1 topi min beta 1. Berhubung beta 1-nya itu 0, maka hilang, tinggal ini. Nah, ini kita peroleh dari estimasi. Ini pakai Minitab ngitungnya. Ketemu ini kan. Simbangan bakunya kita langsung baca dari Minitab. Min 12, ini kalau saya nilai mutlak berarti memenuhi ini. Nah, berarti masuk daerah kritis. Keputusannya H0 ditolak. Karena nilai T hitung, ini kan, memenuhi daerah kritis. Ini kan, ini. Kalau begitu kurva linear itu sudah sesuai. Nah, sekarang kita duga untuk X20 nilai Y1 topinya sebesar ini. Ini kan hasil estimasi, ini juga dari Minitab kita peroleh ini tadi. Nah, kemudian kita hitung selang kepercayaannya 99%, berarti alfanya pakai 1%.
Kalau pakai alfa per 2 berarti 0,5%. Nilainya ketemu 2,977 tadi ya. Ini Y1 topinya tadi. Ya, ini S. S itu adalah akar dari MSE atau akar dari KTG. Nah, ini sudah harus paham ini sudah. Kalikan akar leverage-nya H11. Ya. Karena posisinya X sama dengan 20 itu di pengamatan yang pertama kalau nggak salah. Ya, loh nih X20 pengamatan pertama, ya kan? Nah, kita dapatkan hasil seperti itu. Ya, berarti ini apa? Rata-rata jumlah plankton kalau salinitasnya sebesar 20 itu antara sekian sampai sekian. Ya, itu interpretasinya. Secara sama untuk model apa? Ini. Yang kedua ini, model apa namanya ini? Logaritmik ya. Model logaritmik ya. Jadi X-nya di log ya, ini lihat ini. Nah, logaritmik X-nya di log. Nah, ini diesimasi ya. Ya, ini hasil estimasinya ketemu. Ini model logaritmik. Secara sama, cuma nilai T-nya sekarang min 16,98. Nah, ini hasilnya, ini hasil estimasi. Ya, ini beta 1 topinya min 650,96 dibagi simpangan baku beta 1 topi ini. Ternyata signifikan juga ya. Pakai model inverse juga signifikan ya secara sama. Ya. Kemudian menggunakan model apa ini? Kompon. Signifikan juga. Loh, hampir semua model itu signifikan untuk data plankton tadi ya. Nah, ini rata-ratanya bisa kita hitung. Rata-rata jumlah plankton ya. Ini. Nah, yang terakhir ini untuk model apa ini? Growth. Signifikan juga. Oh, min 25, enggak jauh beda kan? Cuma mana yang lebih mendekati ya tentunya MSI aja alat ukurnya ya. Dengan MSI. Ini hasilnya. Dari model yang kita coba tadi, ternyata MSI paling kecil di kompon sama growth. Pilih bisa dekati dengan kompon maupun growth. Cuma di sini belum saya coba dengan apa tadi? Model logistik ya, yang logistiknya belum. Ini kalau kita lihat hasilnya cukup dekat pendekatan kompon maupun growth. Ya, sekarang kita coba peragakan. Ini datanya sudah saya simpan di SPSS. Ya, di SPSS. Saya besarkan aja biar kelihatan. Nah, berarti apa? Kalau pakai SPSS gini sudah tersaji semua. Analyze, kita pilih regresi, pilih kurva estimation. Nah, ini ya. Nah, SPSS itu sudah menyediakan ini pilihannya ya. Masukkan variabel dependennya yaitu Y. Nah, independennya ini hanya satu yang boleh masuk ya. Itu X dalam hal ini ya. Nah, ini kosongnya aja. Kita masukkan X yang lain nggak mau dia karena jenis kurva ini hanya satu variabel prediktor. Ini sudah saya centang plot modelnya, nanti keluar ini. Nah, saya coba semuanya, linear, logaritmik, inverse, kuadratik, yang kubik enggak tadi ya. Power saya coba aja, kompon, S, logistiknya belum, nanti aja, growth sama eksponensial. Kita tampilkan tabel ANOVA-nya, ya, oke, yang lain nggak usah, kita oke. Nah, ini tampilnya ya. Ini kurva fit-nya. Ya, yang pertama ini adalah untuk yang kurva linear. Ya, R kuadratnya 92,1%, ya kan? MSE-nya 1172,241. Ya, signifikan modelnya, ya kan? Jadi ini artinya apa? Model regresinya sudah signifikan, ya. Ini lihat pengaruhnya salinitas ya, terhadap
jumlah plankton sangat signifikan, 0,000, ya toh? Nah, untuk pendekatan logaritmik juga signifikan, R kuadratnya membesar 0,954 atau 95,4%. MSE-nya mengecil, tadi ribuan sekarang 600 sekian. Ya, kalau pendekatan pakai inverse, signifikan juga, R kuadratnya makin membesar lagi. Nah ini kan 97,6, MSE-nya mengecil, ya kan? Inverse lebih baik dari logaritmik. Ya, begitu ya. Kuadratik 98,7. Tapi MSI-nya 207,412. Kalau tadi 361. Oh, berarti apa? Inverse masih dikalahkan sama kuadratik. Nah, ya kan? Signifikansinya kita lihat. Nah, dua-duanya signifikan. Baik suku linier maupun kuadratik. Berarti apa? Kuadratik memperbaiki yang inverse, gitu ya. Begitu caranya. Untuk kompon 97,9%. Nah, lihat ini MSI-nya turun gratis 0,024. Nah, ini masih 3, kan? Oh, ini masih 207, ya. Pakai kuadratik, pakai kompon langsung 0,024. Nah, jadi yang terbaik kan, ya. Dan sangat signifikan. Power juga sama, tapi mulai menurun 0,052. Membesar kan? 0,024, ini 0,052. Membesar lagi. Pakai S tambah membesar. Ya, pakai growth mengecil sama dengan yang kompon. Itulah kesimpulannya. Ya. Nah, sekarang saya coba analisis menggunakan logistik. Nah, pakai logistik. Ini saya tutup aja biar gak tumpuk ya. Nah, ini saya coba perlihatkan perbandingannya antara pendekatan ini dengan itu ya. Kalau menggunakan apa namanya SPSS, perintahnya sama tadi, analyze, regresi, pilih kurva estimation. Ya, yang ini saya hapus. Ya. Saya hanya menyoroti yang logistik saja. Nah, ya. Nah, logistik saya centang, maka ini aktif. Nah, ini adalah batas atas, upper bounded, batas atas. Untuk apa? Untuk X. Nah, ya kan? Kan tadi berarti kita harus ngecek dulu data kita X-nya ini ada nilai tertingginya. Nah, nilai tertingginya berapa? Itu bisa kita masukkan di sini. Nah, coba kalau kita lihat X-nya mulai dari 20 urut kan, tertinggi 35 kan, kita bisa masukkan 36, 7, 38 dan seterusnya. Nah, bisa kita coba itu. Nah, oke, ini saya masukkan aja mulai dari 36, ya kan? Nah, hasilnya bagaimana? Jadi bisa digerakkan begitu. Ini plotnya juga saya tampilkan. Kita oke. Nah, ini ada warning ini. Kurva fit-nya ya. Oke, jadi kita tutup dulu. Ada sesuatu yang belum jalan ya. X sama Y. Oh, salah saya. Y-nya yang dilihat ya. Pantas. Lihat, tadi kan Y star-nya apa? Len seper Y, ya, dikurangi dengan apa? Seper U. U-nya itu batas terbesar dari Y. Nah, Y yang paling besar, lah ini 400 kan? Nah, makanya nggak mau tadi. Ada warning. Ya. Regresi, kurva estimation, ini sudah benar, ini adalah batasnya untuk Y.
Karena tertinggi Y tadi 400, saya coba 401. Nah, kalau ini baru mau. Ya kan? Oke. Nah, ini. Nah, lihat. Dengan menggunakan U-nya 401, nilai MSI-nya besar kan? 1,182. Ya kan? R kuadratnya masih 77,8. Ya, 77,8. Ini muncul di sini variabel responnya. Len seper Y min seper 401. Loh, ngeluar. Nah, ini plotnya. Ini data aslinya ini. Ini hasil pendekatannya pakai logistik. Nah, kelihatannya ini masih jauh ya. Loh, masih agak jauh dari data ini. Kita bisa perbaiki. Nah, caranya di mana? Kita analisis lagi. Ya, supaya nggak numpuk nanti khawatir hang ya. Ini saya tutup dulu aja. Nah, gitu. Saya regresi ulang. Nah, gitu ya. Sama, cuma ini saya naikkan sekarang. 430. Yang penting lebih besar dari maksimumnya Y. Ya. Maksimumnya Y tadi ada salah, salah kaprah ya. Nah, Y ya, harusnya ini yang perlu dicatat. Ini kita kembali ke sini. 430 saya coba hasilnya. Nah, kita lihat memperbaiki enggak ini. Nah, langsung naik 95,7. Berarti kan R kuadratnya 95,7%. Lihat MSC-nya turun langsung 0,12. Kan tadi 1, gambarnya loh mulai mendekati. Nah, saya coba besarkan lagi. Nah, gitu. Yang menggunakan regresi, kurva estimation, ya kan? Nah, saya coba ini saya naikkan jadi 50. Ya. Nah, bagaimana hasilnya? Jadi 0,4 berapa tadi MSI-nya ya, bisa dicek. Loh, naik lagi tadi 95, sekarang menjadi 97,3%. Makin baik kan? Loh, ngecil lagi 0,068. Nah, 0,068. Kalau tadi kompon tadi 0,024. Masih kalah dengan kompon ya. Tapi kan kita bisa gerakkan U-nya. Nah, ini masih 450. Nah, saya coba gerakan lagi. Ini enggak usah saya hapus, enggak apa-apa, biar supaya enggak kehilangan hasil ya. Ini saya naikkan jadi 470 coba. Nah, ini 470. Lah 98,1. Makin besar kan? Loh, makin kecil 0,045. Nah, hampir sama dengan kompon ini sudah. Loh, iya kan? Loh, gambarnya sudah dekat. Saya naikkan lagi kalau mau ya. Saya cari presisinya ditingkatkan lagi. Nah, ini coba, ini saya ganti berapa? Coba 500 ya. Nah, 500. Oke. Berapa ini hasilnya? 98,6. Meningkat lagi. 0,029 tadi 0,024. Ya, di sekitar itu. Tapi hampir sama dengan kompon sudah ketelitiannya. Di 500 dengan mengambil batas U500 ya. Jadi kita bisa melihat pergerakan kurva estimasi tadi. Cukup mendekati data, ya dah. Nah, jadi pakai 500 ini. Coba kalau saya lebihkan lagi dikit. Suatu saat mengalami batas optimal, dia dibesarkan lagi U-nya, dia malah menjauh lagi. MSI-nya mulai membesar lagi. Nah, ini insting saya seperti itu ya. Nah, ini saya coba 530 coba. Bagaimana hasilnya? No, 98,9. Nah, lebih baik kan? 0,022. Kalau kompon tadi 0,024. No, ya kan? Jadi tergantung itu. Ini saya naikkan di 5
Berapa tadi? 530. Coba kalau saya naikkan 600. Nah, jadi makin memperbaiki. Ya, ini coba 550 dulu. Jangan langsung besar ya. Nah, ini sudah 99% berarti kan. Loh, mengecil lagi. Berarti apa? Logistik itu lebih bagus dipakai untuk pendekatan. Kita bisa mengatur U-nya. Tapi kalau U-nya saya naikkan sekarang 600, apa yang terjadi? Kita coba. Ini sudah paling baik ya ini. Kelihatannya ini paling baik. Coba saya naikkan drastis menjadi 600 misalkan. Ya. 0,016 hasilnya. 99,1 masih meningkat ya. 0,016 ini tadi berapa? 0,019 masih mengecil. Ini di 600 ini tadi. Ya, bisa kita cek seperti itu. Coba saya naikkan 700, apa yang terjadi? Ya, 700. Nanti mencapai titik puncak, dia akan mulai membesar lagi MSC-nya. Kita lihat. MSC-nya berapa ini? 0,015. Sedangkan tadi 0,016. Turun lagi dikit 0,01 ya. Begitulah, bisa dicoba lah ya. Nah, bagaimana tampilannya kalau pakai mini tab? Ya, pakai mini tab. Tadi saya contohkan yang ini aja. Nah, 0,22. Ini menggunakan 530 ya, 530. U-nya 530, hasilnya ini kan 1,322. Oke, ini saya tarik ke kiri. Nah, ini ya 1,322. Ini 2,765 kali 10 pangkat min 6. Jadi 0,00 berapa gitu ya. Ini hasil estimasinya SPSS. Kalau saya pakai mini tab, nah ini, jadi menggunakan 530. 530 belum saya coba ini ya. Nah, 530. Oke, saya bisa buat 530, saya simpan aja di J3. Ya, ini saya copy. Nah, gitu ya. Ctrl V. Ini datanya sama ini, TXT-nya. Nah, ini J3 ini saya pakai menyimpan ini, tapi ini saya ganti 530. Ya, gitu ya. Nah, 530 sesuai ini, saya samakan dengan SPSS ya. Nah, ini nilai Y1. Berarti yang saya pakai nanti regresinya Y1 terhadap X. Ya. Jadi start regresi Y1 terhadap X. Nah, optionnya pakai intercept ya. Ini pakai ANAVA ya. Storage-nya nggak perlu saya simpan ya. Oke. Nah, lihat ini. ANAVA-nya persis sama dengan ini. Coba ya. Ini 0,022. 0,022. Di sini juga sama. 0,022. Ya, sama. 28,322 totalnya loh, persis, ya kan? Tapi koefisiennya beda. Nah, ini lihat nih. Min 12,7986. Di sini 1,322. Nah, hubungannya apa? Ini adalah nilai beta 1 beta 1 topi star. Sedangkan di sini nilai beta 1 topi. Hubungannya apa? Beta 1 topi ini itu sama dengan eksponensial dari ini. Nah, kita cek eksponensial dari ini. Ya, ini saya copy dulu. Nah, itu nanti akan sama dengan ini 1,332. Kita lihat.
let K1. Ya, eksponensial berarti EXP dari ini, ya kan? Saya enter, saya print K1. 0,0027, oh kok beda ini? Balik ya? Apakah balik? Coba kita 0,022 ini sudah benar ya. Ini 1,332. Eksponensial min 12. Kita lihat modelnya. Ya, pakai beta 1 topi star, berarti benar ya. Ini diregresikan terhadap X ya. Beta 1 topi itu kan eksponensial dari beta 1 topi star. Beta 1 topinya hasil dari apa namanya Minitab. Nah, ini sudah benar ini. Min 12, eksponensial dari min 12. Ini dari model Y1 terhadap X ya. Min 12,7986. Kok nggak sama ini ya? Mestinya sama ini. 0,002 kecil. Coba kalau yang output real case ini 0, kok aneh ini enggak sama. Coba sih saya jalankan lagi, apa enggak salah ya. Tadi estimasi kurva pakai 430. Oke. Nah ini 430 0,12. Oh ini nih 37, oh ini 1,393. Oh yang saya lihat salah tadi itu. Oh iya salah, yang dilihat tuh min 12 itu kan beta 0 ini, harusnya beta 1 yang ini ya, jadi salah baca aja. Nah, kalau pakai ini baru benar ya. Nah ya, let K1 sama dengan eksponensial dari, nah ini yang beta 1 topi star tadi. Nah ini saya print, ini baru benar ya. Oh, 1,3324. No. 1,3324. Ini harusnya sama dengan ini. Ini tadi pakai Y1. Y1-nya itu berapa tadi? Y1-nya 530 ya tadi ya. Ya, C3 Y1-nya itu 530 ini. Tadi saya jalankan ini pakai batas U berapa? Kalau nggak cocok nanti. Oke, saya ulang lagi ya. Y1-nya pakai 530. Oke. Nah ini saya copy lagi. Ya, biar nggak keliru ya. Ctrl V. Nah nanti ini apa benar nilainya ini kita cek. Oh ya benar ini ya, sudah ya. Langsung saya regresikan. Y1 terhadap X ya. Kita sudah benar ya. Ini 98,9 ya. Ya, ketemu 0,28 ini sebagai patokannya. Nah, nanti sekarang kita lihat SPSS-nya ya.
Analyze, regresi. Nah, tapi ini yang salah tadi, ini harusnya 530. Nah, ini baru benar ya. Kita oke. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini 1,332. Cocok kan tadi? Nah, di sini nilainya jadi 1,332. Dari mana ini? Dari sini. Ini saya copy, eksponensialnya ini. Nah, gitu ya. Let K1 sama dengan eksponensial dari beta 1 topi star. Nah, ini. Kita print K1. No, 1,332. Nah, sama kan? 1,33247. Dia bulatkan 1,332. Nah, untuk konstantanya juga demikian sama. Itu diperoleh dari ini. Saya copy aja. Nah, saya taruh di K2. Ya, cuma ini diganti nanti ya. Diganti dengan ini, min 12. Ya. Nah, ini beta 0 topi star. Ya, gantikan ke sini. Nah, gitu ya. Kita print K2. 0,000. Ini kalau saya bulatkan kan 2,76 ya, di sini 2,765 persis ya. 2,765 kali 10 pangkat min 1, 2, 3, 4, 5, 6. Persis sama ya. Itu jadi hanya beda dua tampilan saja ya. Jadi saya peragakan, kalau pakai logistik kita bisa menggerakkan U-nya sampai kita mendapatkan MSE yang mengecil. Ya. Jadi sampai berhasil 0,0 berapa tadi? 12 ya. Justru lebih kecil dari yang kompon tadi ya. Ya begitulah untuk estimasi kurva. Yang lainnya saya kira bisa dicoba sendiri ya. Oke, saya kira cukup sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.